Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja, selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk silahkan di subscribe karena subscribean kamu akan sangat berarti banget ya buat Sora. Oke? Dan kita akan memulai pembacaan hari ini dengan sebuah judul yang yang lagi ya, yang di hatinya terukir namamu. Wow, ada seseorang yang di hatinya itu terukir namamu. Ya, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Mari kita mengungkap bagaimana perjalanannya hari ini. Yang di hatinya terukir namamu. Yang pertama, orang ini sebenarnya adalah orang yang tengah berjuang dalam perjalanan keuangan dan kehidupan dia secara finansial. Orang ini sekarang berfokus kepada menstabilkan keadaan ekonomi, mencukupkan apa yang kurang cukup, dan menstabilkan apa yang tidak stabil. Jadi memang orang ini adalah orang yang sedang berfokus dengan masalah tentang berjuang kerja ya. Kamu juga di sini kalau Sora lihat ya, dia itu sedang dalam situasi yang memang sebenarnya terlihat ya gambarnya ya. Sedang alert ya, sedang dalam situasi yang gak baik-baik aja. Jadi dia itu perlu mempertahankan situasi finansial dia supaya bisa stabil. Kenapa? Karena keadaannya benar-benar tidak kondusif ya. Jadi benar-benar keadaannya itu enggak baik sebenarnya ya. Dan di satu sisi dia harus mempertahankan. Jadi di sini ada yang sedang dalam kondisi mode bertahan. Ya. Lalu, kalau Sora lihat di sini, kalian itu ada beberapa ya yang punya perdebatan atau punya ada hal-hal yang akhirnya macam-macam yang kalian bicarakan karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip. Ini mungkin juga untuk soal masalah finansial. Misalnya, dia merasa segini aja masih kurang, kamu merasa udah cukup. Begini aja nggak apa-apa, tapi dia maunya begitu. Seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak seiring dan sejalan kalau Sora lihat ya. Orang ini itu ada sisi yang dia pingin bisa melakukan segalanya, pingin bisa mencapai segalanya, pingin hidupnya itu semuanya balance dan bisa dia raih. Ya, jadi dia itu pingin berhasil, pingin menjadi seorang yang dilihat, pingin jadi seorang yang dipandang, pingin bisa berkreasi. Ya, kalau orang ini, kalau Sora lihat dia pingin bisa membuktikan ya pada dirinya sendiri dan kepada orang-orang kalau dia itu bisa. Gitu ya. Mungkin ada yang beberapa mengalami ya kondisinya dianggap nggak bisa. Ya. Orang ini itu pengen punya sisi keberhasilan. Artinya, ya orang ini di sini ada yang kepingin diikutin, kepingin dihormatin, ingin dihargain, pingin dianggap sebagai sebuah role model. Oke, kita mau coba lihat selanjutnya ya. Jadi sebenarnya dalam situasi yang kalau Sora lihat, yang tadi Sora bilang ya, dalam persimpangan-persimpangan dan banyak kesalahpahaman juga. Namun sebelum itu kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri dia sebagai tambahan. Ciri-cirinya. Ya. Orang ini tuh sekarang ya atau banyak dari mereka yang cenderung mudah sakit atau mungkin sekarang justru sedang mengalami suatu sakit ya. Jadi ada yang mungkin agak gampang sakit, sering sakit sebenarnya. Mungkin kamu juga nasihatin dia karena itu ya. Kan kamu tuh badannya fisiknya gampang sakit. Jadi jangan terlalu berlebihan kerja misalnya. Nah, di sini ada yang juga mungkin bekerja dalam industri-industri medis ya yang berhubungan dengan kesehatan atau obat itu juga ada. Oke. Terus kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh punya banyak banget mimpi-mimpinya. Ya. Banyak banget mimpi-mimpinya, tapi bingung sendiri kayak bagaimana merealisasikan mimpi-mimpinya itu. Jadi seperti layang-layang yang terbang ke sana dan kemari hilang arah. Ya, jadi orang ini tuh memang kadang-kadang nggak stabil karena terlalu banyak keinginan, punya banyak mimpi ya dan harapan. Oke. Dia itu seseorang yang berusaha
tampil sebenarnya sebagai seseorang yang bisa mensupport, bisa menyediakan. Jadi sebenarnya ambisi-ambisi dia itu karena dia ingin menjadi seseorang yang kesannya bisa memberikan suatu support, ya. Namun di satu sisi orangnya ini itu kadang-kadang apa ya, seorang bilangnya ya. Orangnya itu ada yang banyak cenderung itu menarik diri, membuat batasan sehingga kamu kadang-kadang bisa juga mengalami sulit untuk mengerti dia. Ya, dia seperti membuat jarak itu ada, ya. Jadi kadang-kadang sulit dimengerti isi pikirannya, apa yang mau dia lakukan berikutnya, ya. Beberapa dari mereka memang kamu menyukai mereka dari tampilan fisik mereka yang memang mungkin menarik, ya, charming gitu ya, good looking, dan dia itu kelihatan seseorang yang sebenarnya kadang-kadang kelihatannya meskipun begitu ada sisi yang kaku. Dia itu tapi menurut kamu mungkin kamu terpesona karena dia manis ya. Tapi di sini juga ada yang menandakan bahwa dia suka makanan yang dingin-dingin itu juga ada. Kita mau lihat sekarang. Gimana sih hubungan kalian situasinya? Situasi yang berfokus untuk dipertahankan. Artinya, di balik situasi-situasi yang tidak menentu di sini, dengan layang-layang tadi kamu berdealing dengan orang layang-layang, yang kadang-kadang, gini loh, kamu tuh berdealing dengan seseorang yang seperti layang-layang. Layang-layang itu kalau diulur, dia terbang. Kalau ditarik, dia putus. Jadi kamu tahu, kamu berdealing dengan seseorang yang secara hati dan perasaan itu memang ada koneksi sama kamu, tapi dia itu nggak bisa terlalu ditarik ya. Kamu kekang dia, kamu atur dia harus begana, begini, begitu, langsung bisa putus, narik diri, kabur, dan sebagainya. Ya, tapi kalau kamu ulur, ya kamu diemin, kamu cuekin pun dia pergi dan menjauh lepas. Jadi bingung kan? Nah, ini adalah seperti layang-layang yang harus pintar ya. Pakai strategi kamu berdealing dengan orang ini. Kapan harus tarik, kapan harus ulur ya. Kalau soal lihat di sini, ini hubungan yang sebenarnya dalam situasi yang banyak diusahakan. Ya, karena hati itu sudah nyaman, artinya hubungan yang sedang dicoba untuk bisa berhasil, hubungan yang diusahakan untuk bisa berhasil. Di sini banyak dari kalian ya yang saya lihat sebagai divine feminim berusaha untuk men-taking care, berusaha untuk tetap menjaga hubungan ini tetap bisa jalan. Ya, jadi artinya banyak dari kalian tuh yang berkorban untuk supaya tetap hubungan itu bisa jalan tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Kita mau lihat sekarang kenapa di hatinya terukir namamu. Oke. Yang pertama, masihkah ada ruang di hatimu untuk aku yang ingin kembali bersama? Artinya, di sini ada dari kalian yang situasinya mungkin sudah tidak bersama-sama, walaupun sebenarnya sebelumnya kamu sudah mengusahakan, tapi mungkin ada sikap-sikap dia yang menarik diri dan sebagainya, yang membuat kamu tuh, aku nggak bisa deh kalau kayak gini, ya kan? Tuh, kamu pingin ketenangan, pingin kedamaian. Jadi kalau suara di sini, ada yang kalian tuh menarik diri, pingin ketenangan, pingin kedamaian, ya. Karena kamu sudah banyak berkorban, jadi kamu lebih memilih sekarang untuk berdiam dan menarik diri. Ya, dan artinya orang ini ada perasaan kangen dan kehilangan dan dia merasa bahwa kamu masih mau nggak ya sama dia. Yang berikutnya, aku rajin mendoakanmu agar jangan berhenti mencintaiku sedalam itu. Dia tahu kok kalau kamu sangat cinta dia secara mendalam dan dia rajin mendoakan kamu. Ya. Karena ada rasa takut kehilangan ya. Oke, ada rasa takut kehilangan. Tolong jangan benci aku telah cukup terhukum dengan perasaan bersalah yang terus menghantui aku. Kalau saudara di sini banyak nih yang ngerasa bersalah sama kamu, ya, karena mungkin tidak menghargai, seperti tidak menghargai perjuangan yang sudah kamu lakukan untuk orang ini. Tuh. Kamu udah paling berusaha ngertiin dia, kalau dia lagi ngambek, dia lagi kumat, ya kan, atau apapun itu. Dia kadang-kadang banyak mau, susah ditanganin. Kamu menjadi seseorang yang berusaha paling bisa menjadi yang paling buat dia. Paling mengerti, paling memahami, paling ngalah. Gitu loh. Susah gitu untuk orang lain ya. Jadi kalau sebenarnya dia tahu gitu loh. Dia merasa bersalah karena telah menyakiti kamu, sampai kamu ingin mencari kedamaian dan ketenangan dengan cara menjaga jarak dari dia.
dan kamu berusaha separuh mati untuk memberikan apapun yang dia mau. Kamu bukan manjain sih, lebih kepada ya sudah memenuhi apa yang dia inginkan dan dia harapkan selama kamu masih bisa akan kamu beri. Ya. Nah, banyak dari kalian yang mungkin jadinya ada kekecewaan dalam diri kalian, ya. Untuk kalian yang ingin terbantu, untuk terlepas, untuk bisa lebih tenang, ya, kalian boleh banget beli gelang butterfly ini ya, butterfly soul, gelang jiwa ya, gelang jiwa kupu-kupu. Dimana kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Batu dari rose quartz membawa ketenangan, kedamaian serta karisma. Dan suara program secara langsung biar bisa aura kamu semakin membaik. Otomatis energi cinta kasih akan datang ke dalam hidup kamu. Kamu bisa dilembutkan, dia bisa dilembutkan. Sora harus tegaskan tanpa bosan-bosannya, bukan pelet, bukan pesugihan, bukan susuk, bukan berisi kodam. Ya, silahkan kalau mau nggak ada yang namanya bentrok dengan ini dengan itu. Ya, sangat cantik sekali. Ya, Sora juga biasanya selalu taruh ini di sini biar ada energi positifnya. Dan yang kalau Sora lagi ngerasa nggak tenang, Sora pun pakai. Ya. Oke, silakan cuma 165.000 aja lagi periode PO, karena nanti kalau ready harus main cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat. Murah bukan berarti murahan, Sora mencoba untuk memberikan yang terbaik buat semua. Ya, lanjut lagi. Maaf aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja, aku sungguh-sungguh merasa butuh sendiri dan berpikir. Jadi, sebelum kamu menjauhi dia juga kadang-kadang bisa pergi tanpa kata dan ngilang ya. Jadi kamu hanya mencoba yang kalau kamu bisa ngilang, aku juga mau ngilang. Aku juga ingin ketenangan ya. Aku sungguh merasa butuh bersendiri dan berpikir. Jadi kalau dia lagi kumat sendirian, kamu masih mencoba untuk cari dia, pahamin dia. Sekarang situasi terbalik ya. Kamu yang lebih ingin kedamaian, kamu yang nyari ketenangan. Ya. Aku baru mampu mengerti arti hadirmu setelah kamu tak lagi ada di sisi. Jadi kamu tuh tidak bisa dilupakan buat dia. Karena kamu secara mendalam benar-benar ke kedalaman hatinya dia, kesabaran kamu, ya, kehadiran kamu untuk support dia, kehadiran kamu untuk memahami dia, memperjuangkan dia, itu jadi dia pahamin karena kamu selalu ada di sisinya dia. Kini aku baru memahami kehilanganmu ternyata sesakit ini, ya. Ternyata memang benar-benar literally terukir. Ya, kenapa? Tidak bisa lupa. Ternyata kalau kehilangan ini, ternyata sangat sakit. Dengan sekarang kamu narik diri, dia sakit sebenarnya. Ya. Sakit, kangen, butuh. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberi aku kesempatan. Dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan setelah berulang kali, dia juga masih tetap ingin ada kesempatan dan kamu mau bersabar. Itu yang dia harapkan. Aku maju dan mundur karena aku belum siap. Mentalku, keuanganku, hidupku, aku masih berjuang. Jadi sebenarnya kalau dia hilang arah itu karena dia memang belum siap secara mental dan jiwa. Tapi bukan berarti dia itu tidak sayang kamu. Bukan berarti tidak terukir hati kamu di hatinya, dia lupakan kamu, sebenarnya enggak. Ya, kita tahu di kedalaman hatinya dia sayang kamu. Oke. Dia butuh kamu, oke? Dia hanya merasa belum bebas sepenuhnya. Bebas secara beban mental, secara pikiran dan ekonomi. Orang ini kepingin bisa rekonsiliasi, ya. Kepingin menghidupkan kembali api-api asmara yang telah padam di antara kalian, ya. Dia pingin ada perbaikan, pingin ada pengulangan. Oke. Dia akan masuk kembali dengan mencoba jadi dengan jalan yang lebih smooth dulu. Dia akan masuknya pelan-pelan dengan lebih banyak godain kamu dulu ya. Jadi nggak langsung serius lagi. Jadi lebih kayak gayanya dia lah ya. Seperti mungkin jangan ngambek dong, jangan jauhin aku lagi dong. Please dong tetap ada di sini. Aku butuh kamu ya. Tapi memang ya. Dengan berjauhan ini membuat dia itu jadi lebih paham. Memang kadang-kadang waktu itu bisa menjadi guru terbaik untuk kita semuanya. Jadi waktu yang kalian berjauhan ini membuat dia itu jadi banyak belajar dan dia menyadari bahwa kalau ada koneksi di antara kalian dan juga dia merindukan koneksi secara fisik sama kamu. Ya. Jadi di balik sikap dia yang tidak menentu dan belum stabil, sebenarnya dia tahu dia butuh kamu dan tidak akan pernah bisa melupakan kamu.
Kamu sudah memberi segala sesuatu yang paling dia butuhkan. Gitu. Bagaimanakah ke depannya? Kalau Sora lihat di sini dia menginginkan awal kembali. Ya, setelah situasi ekonomi dia membaik, dia akan memulai untuk bisa awal yang baru bisa terjalin. Dia masih kepo soal kamu, masih ngamatin kamu, masih cari tahu soal kamu, dan sebenarnya dia sedang berusaha untuk membuat pandangan dia berubah untuk lebih bisa memahami kamu, melepaskan segala gini loh, ketakutannya dia tanpa sadar tuh menjadi sesuatu yang dia peluk dan dia ego dengan alasan dia takut dia mempertahankan itu. Ya, dan dia kalau Sora lihat pingin lebih fokus kerja dan pingin punya memori yang baru sama kamu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi orang ini ada keinginan untuk membuat memori baik lagi kembali ya, karena memang masih mencari tahu soal kamu ya. Bakal fokus kerja, bakal fokus untuk bisa membuat situasi lebih baik ya. Karena sebenarnya kamu adalah sebuah energi yang selalu membuat dia itu bisa lebih punya pencerahan, lebih bisa punya kejelasan ya. Oke. Karena kalian sudah terlalu banyak cerita seperti di film-film ya. Cerita kalian tuh sudah sangat panjang. Jadi sehingga ya apapun itu dia butuh keberadaan kamu. Ya, tuh. Sekarang memang hanya sedang dalam periode untuk hermit dulu, menarik diri dulu. Tapi ini menandakan bahwa memang koneksi di antara kalian tuh sudah lama terjalin ya. Artinya semenjak adanya kamu gitu ya, hidup dia itu lebih banyak pencerahan, lebih banyak kejelasan. Jadi yang pasti mempersiapkan yang pertama finansial distabilkan, baru kedua memang baru bisa ada langkah untuk ke kamu ya. Terus Kak Sora ya kan, kapan dong ya kan? Oke, mana ini sebentar ya. Ini adalah cards yang berisi tanggal ya, bisa tanggal lahir kamu, bisa tanggal lahir dia, bisa tanggal dia mulai berkomunikasi dengan intens lagi ke kamu. Ya. Yang pertama ada 13. Oke, ada 13. Ada 16. 13, 16. 2. 3. Oh. 13, 16, 2, 3, satu lagi 24 ya. Di antara tanggal-tanggal itu. Oke, Sora. Untuk astrologinya sebenarnya ini didominasi paling banyak oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Lalu ada Cancer, Scorpio, Pisces. Dan juga ada dari Aries, Leo, serta Sagittarius. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Y, Y, H, C, O, A. A, H, U, H lagi. V, T, G, L. Serta ada D dan T. Oke, dicek ya nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Ini tinggal di zoom dan difokusin kembali ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai ke akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Untuk yang pengen personal reading dan pemesanan gelang, jangan lupa linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu. Bye.